Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini akhirnya kita akan kembali lagi dengan bedah buku The Bed of Procrustes yang ditulis oleh Nassim Nicholas Taleb. Dan ini gue lupa part berapa, tapi kita akan melanjutkan dari bab sebelumnya. Jadi kita lagi ngomongin The Sacred and the Profane, jadi tinggal 2 halaman lagi. Abis itu kita akan lanjut ke bab yang menurut gue akan lebih menyenangkan daripada bab The Sacred and the Profane ini, yang suci dan yang kotor ini. Jadi kita lanjut aja. The Ancient Mediterranean. Titik 2. Before monotheism, people change and exchange rights and gods as we do ethnic foods. Jadi dia ngomongin tentang Mediterranean kuno. Orang-orang Mediterranean kuno, sebelum adanya monoteisme, orang-orang itu berganti dan bertukar kepercayaan dan bahkan dewa-dewi seperti kita makan makanan etnik atau makan makanan tradisional atau apapun. Yang gue tangkap di sini adalah sebelum ada monoteisme, orang-orang zaman dulu di Mediterania melihat kepercayaan tuh sebenarnya seperti sebuah preferensi saja, seperti bagaimana kita memilih makanan. Jadi misalnya ya, yang gue tangkep, misalnya minggu ini kita mau makanan Jepang aja deh. Minggu depan Sunda enak nih, aduh nyaman banget. Sebulan bosen, ganti makanan Jawa Tengah misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang gue tangkep. Dan cukup menarik, ini dari sini kita bisa mendapatkan secuil sejarah zaman dulu, sedikit lah ya. Tapi ini karena masih ngomongin agama nih, gue agak takut, agak sedikit deg-degan. Tapi ya udah, ini kita tinggal 5 aforisme lagi, jadi agak santai sih. Oke, lanjut. The source of the tragic in history is in mistaking someone else's unconditional for conditional and the reverse. Jadi, banyaknya tragedi yang terjadi dalam hidup adalah menganggap bahwa unconditional, bahwa perlakuan tidak bersyarat orang itu sebenarnya bersyarat. Jadi misalnya A itu sebenarnya sayang sama B tanpa syarat, tulus aja. Tapi B nganggepnya, oh ini nggak tulus nih, pasti ada maunya. Dan kebalikannya, mungkin A tidak menganggap B tulus, ini pasti nih mau banyak nih alasan nih, pasti ada banyak alasannya nih, ada maunya nih. Tapi sebenarnya B maunya tulus aja. Dan itu menjadi salah satu source of the tragic in history ya, menjadi banyak sumber dari banyaknya tragedi yang ada di dunia ini dalam sejarah sebelumnya. Gak salah sih, karena mungkin yang gue tangkap di sini ada berbagai kerjasama yang mungkin orang-orang zaman dulu atau mungkin kerajaan zaman dulu ingin lakukan, tapi mungkin salah satu di antaranya tuh sebenarnya punya banyak mau. Ada udang di balik batu dari berbagai kerjasama yang ingin dilakukan. Nah, makanya dari adanya perbedaan tersebut jadi perang lah, jadi bunuh-bunuhan, dan menjadi tragis. Oke, lanjut. Atheists are just modern versions of religious fundamentalists. Both take religion too literally. Wow. Oke, orang-orang ateis adalah versi modern dari para fundamentalis agama. Mengapa? Karena mereka menganggap agama dengan begitu serius. No comment guys. No comment. Takut. Tapi ya gue tangkep sih. Karena
untuk beberapa orang ateis ya, ini menurut gue, ya mereka tidak percaya pada kepercayaan apapun, ya kan? Tapi mereka tuh begitu keras mengkritik, untuk beberapa orang ya, gue nggak bilang semua, begitu keras mengkritik agama sampai terlalu dalam, sampai kayak, kok jadi serius banget ya bro, lu katanya ateis, yang gak usah terlalu peduli lah. Ya udah, nggak usah percaya aja untuk diri sendiri, ibaratnya seperti itu yang gue tangkap. Tapi ini lucu sih. Oke, kita lanjut. Restaurants get you in with food to sell you liquor. Religions get you in with belief to sell you rules. E.g., avoid that. People can understand the notion of God, not unexplained rules, interdicts, and categorical heuristics. Menarik. Jadi restoran menjual makanan untuk sebenarnya menjual minuman keras. Gue agak takut, deg-degan gue, jujur nggak bohong. Agama itu menarik teman-teman masuk dengan kepercayaan untuk menjual peraturan, seperti contohnya hindari utang. Orang-orang dapat memahami konsep Tuhan, tapi tidak pada peraturan yang tidak bisa dijelaskan. Aduh, gimana ya Bu? Duh, gue gak berani. Ayo, kita segera lihat 2 aforisme lain, abis itu kita masuk ke bab yang mungkin tidak sesensitif ini ya, bagi mayoritas penonton takutnya mungkin. Oke, lanjut. One categorical, tanda 2, titik 2. It is easier to fast than diet. You cannot be slightly kosher or halal by only eating a small portion of ham. Oke. Nih, dia bilang intinya lebih mudah untuk puasa daripada diet. Karena kalau misalkan lo makan daging bebong, daging babi sedikit, ya udah, itu udah fix gak halal. Mau cuma dikit kek, mau enggak, itu udah fix gak kosher maupun halal, nggak bisa. Jadi ya udah lebih baik bener-bener totally fast, gak makan samsek daripada diet. Nih mungkin ada pembahasan yang lebih dalam tentu saja daripada ini, cuma kita skip aja. gue tuh agak gimana gitu loh baca bab ini. Kayaknya lebih baik baca sendiri, resapi sendiri. Mungkin di YouTube, mungkin di teks-teks bahasa Inggris ada kali ya, cuma kalau Indonesia gue agak mungkin nggak sekarang kali ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih akhir ini quote, salah satu quote favorit gue. To be completely cured of newspapers, spend a year reading the previous week's newspapers. Untuk bisa sembuh sepenuhnya dari koran atau dari berita-berita harian, coba setahun dengan membaca koran di minggu sebelumnya. Ini gue suka banget. Kenapa? Karena yang gue tangkep ya namanya dunia, akan selalu ada berita, akan selalu ada kejadian yang unik, yang mungkin sedih, tragedi, pemerintahnya bala, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sama-sama aja cuy. Mau tahun ini, mau minggu lalu, dan sebagainya macamnya. Makanya di sini Bapak Nasim menurut gue pengen bilang, ya udah, kalau emang lo nggak mau update sama kehidupan, ya udah lu coba aja lihat berita minggu lalu, sama-sama aja. Nggak mesti kok lu update banget. Dan setahu gue emang Nasim juga orangnya nggak baca koran sih in real life. Kayak nggak mau terlalu tahu berita yang trivial ya. Kalau misalnya beritanya penting ya udah kita ikuti nggak apa-apa. Cuma kalau berita-berita trivial yang sebenarnya nggak terlalu relevan,
Ya mungkin bisa menggunakan cara ini ya. Kita baca koran minggu sebelumnya sambil menyortir sebenarnya apa sih yang penting. Karena kalau kebanyakan informasi, menurut gue juga terlalu overload, terlalu bikin penuh, dan jadinya membuat kita tidak nyaman. Itu aja sih kalau menurut gue ya. Dan oke, akhirnya bab sensitif itu telah lewat. Jadi kita bisa langsung masuk ke bab yang menurut gue lebih netral. Chance, success, happiness, and stoicism. Kesempatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan stoikisme. Success is becoming in middle adulthood what you dreamed to be in late childhood. The rest comes from loss of control. Sukses adalah menjadi sesuatu di pertengahan kedewasaanmu. Tunggu, gue agak bingung nih nerjemahinnya. Success is becoming in middle adulthood what you dream to be in late childhood. Oke, jadi kesuksesan itu terjadi ketika apa yang kamu impikan di masa-masa akhir dari childhood, masa-masa akhir dari masa kecil kamu, dan tercapai di pertengahan kedewasaan. Oke. Dan sisanya akan datang dari tidak adanya kontrol. Wow. Oke. Jadi kalau menurut gue ya, yang gue tangkap di sini, kalau misalkan kita bisa mencapai sesuatu yang kita impikan dari akhir masa kecil, di mana akhir masa kecil tuh biasanya kita udah bisa lebih mikir, udah lebih punya banyak referensi, dan biasanya agak lebih realistis, itu kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesannya. Dan kenapa dia ngomongin juga kalau misalkan sukses itu butuh tidak adanya kontrol. Karena kadang hidup yang terlalu terkontrol itu, hidup yang terlalu realistis justru bisa membuat kita tuh merasa, kayaknya nggak mungkin nih tercapai nih mimpi kita, terlalu praktikal ya. Kayaknya susah. Ya emang susah sih, tapi kan bukan berarti nggak bisa. Ngawang-ngawang banget. Nggak. Kalau yang gue tangkap ya. Jadi yang gue tangkap di sini ya, kalau mau sukses harus berani bermimpi. Syukur-syukur kalau emang mimpi yang kita punya dari late childhood emang terbawa terus sampai kita gede. Jadi intinya sukses butuh mimpi. Wah, itu akan menjadi judul YouTube gue pada kali ini. Kesuksesan butuh mimpi. Oke. Lanjut. The opposite of success isn't failure. It is name dropping. Kebalikan dari sukses itu bukanlah kegagalan, tapi name dropping. Name dropping maksudnya kayak nyebut nama-nama doang. Oh ya, gue tahu ini nih, gue tahu ini. Padahal mungkin dirinya sendiri tidak banyak dikenal. Oh my god, ini nyes banget sih, Bo. Nyes banget. Maksudnya kalau yang gue tangkep ya, mungkin kalau failure ya mungkin gagal, tapi mungkin orang-orang kenal pada kamu. Cuma kalau name dropping bisa jadi kamu nggak dikenal, tapi kamu kenal banyak orang-orang yang udah sukses, dan itu lebih nggak enak sih. Dan itu lawan dari sukses. Oke, nah kan lebih enak nih. Ini baru 2 nih, tapi menyenangkan daripada bab yang sensitif tadi. Oke, lanjut. Modernity needs to understand that being rich and becoming rich are not mathematically, personally, socially, and ethically the same thing. Modernitas itu, di hidup yang modern kita harus mengerti bahwa menjadi kaya dan punya status kaya dan menjadi kaya itu bukanlah hal yang sama secara matematis, secara personal, secara sosial, dan secara etis. Ini bener sih, karena
Ini sebuah wordplay yang bagus, permainan kata yang bagus dalam bahasa Inggris. Being rich and becoming rich itu bukan hal yang sama. Karena kalau misalkan being rich, ya biasanya udah secara, ini yang gue tangkap ya salah satunya, sudah secara inherent sudah berada di dalam kita. Mau secara harta, maksudnya nggak mesti secara harta, entah mungkin secara pikiran, secara fisik, dan banyak hal lain selain dalam ukuran uang, ukuran moneter. Makanya nih dia bilang, ya orang kaya menjadi kaya itu tidak sama dengan being rich, menjadi entitas yang emang kaya. Karena beberapa orang ya menjadi kaya, terutama ini agak bingung ya, jadi kaya terutama secara moneter ya dengan melakukan hal-hal yang tidak etis. Dan dengan tidak adanya etika tersebut, secara matematika tuh bisa langsung bertambah dengan cepat. Makanya ada sebuah perbedaan, kayak mau being rich atau becoming rich. Tapi ada perbedaannya loh di dalamnya. Emang agak bingung ya ngejelasinnya, karena di bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan secara langsung, being dan becoming tuh kurang lebih sama. Cuma ya yang gue tangkap sebenarnya mungkin bisa jadi sesimpel berusaha meraih kekayaan sama emang menjadi kaya dalam diri, ya itu bisa berbeda. Oke, lanjut. Corollary. Ini apa ya corollary? Mungkin kita bisa baca selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Corollary (2) If you socialize with someone with a smaller bank account than yours, you are obligated to converse as if you had exactly the same means, eat in the places where he eats, and at no point in time show the pictures of your vacation in Provence or anything that hints at the differential in means. This is really good. Oh, ini bagus sih. Kalau kita lagi bersosialisasi dengan seseorang yang punya akun bank yang lebih kecil daripada Anda, yang kemungkinan mungkin tidak seberuntung Anda atau kamu, ya apa aja lah, kamu tuh wajib untuk ngobrol seperti kamu tuh punya social status yang sama dengan dia, terus makan di tempat yang dia juga makan, dan pokoknya jangan ngeliatin foto-foto liburan deh, jangan flaunting harta deh, jangan. Ini oke banget sih, karena menurut gue ya tentu nggak semua orang akan seberuntung kita, punya banyak kesempatan seperti kita. Jadi kalau misalkan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak seberuntung kita, ya kita berusaha untuk adaptasi dan berusaha untuk tidak ngobrolin hal-hal yang mungkin buat kita normal ya, tapi buat mereka ya enggak, itu sebuah luxury, sebuah kemewahan. Jadi kita harus tahu tempat, harus tahu situasi. Kita harus tahu bagaimana caranya membaca ruangan. Karena sekali lagi, kita tentunya tidak akan sosialisasi hanya dengan orang-orang yang tanda kutip level keuangannya sama dengan kita. Nggak sama sekali dong. Dan makanya kita harus selalu tahu bagaimana caranya membaca ruang. Dan begitu pun juga kalau kita bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin lebih beruntung atau lebih kaya lah tanda kutip. Ya udah, kita nggak usah merasa iri, nggak usah merasa wanjir, gila. Oke, lanjut. Tadi ke stop. Jadi ya harus tahu caranya baca ruang, harus tahu bagaimana menyesuaikan diri ketika kita bergaul. Intinya seperti itu. Oke, lanjut. You don't become completely free by just avoiding to be a slave. You also need to avoid becoming a master. Ini bagus banget nih. Jadi kamu
itu tidak menjadi... Oke, sorry kepotong 2 kali. Ini emang kalau rekaman siang-siang nih, ade aja gangguannya. Oke, lanjut. Jadi kamu tidak menjadi sepenuhnya bebas hanya dengan menghindari menjadi budak. Tapi kamu juga harus menghindari menjadi master atau pemilik atau owner atau tuan. Ini bagus banget sih. Karena ya kalau kita bebas, ya kita bukan harus stop jadi yang disuruh-suruh. Enggak. Tapi kita juga harus berusaha untuk tidak menjadi penyuruh-nyuruhnya juga. Nah, kalau misalkan kita udah bisa lepas dari 2 situasi tersebut, ya itulah bebas, itulah kebebasan. Itulah orang yang bebas. Oke, lanjut. Fortune punishes the greedy by making him poor and the very greedy by making him rich. Kekayaan, fortune tuh maksudnya lebih kekayaan atau apa ya? Coba. Fortune arti bahasa Indonesia. Fortune, soalnya ya kemakmuran sih. Kemakmuran, kekayaan, mirip-mirip. Kemakmuran atau kekayaan akan menghukum orang-orang yang rakus dengan membuatnya menjadi miskin, dan orang yang begitu rakus dengan menjadi sangat kaya. Dengan menjadi kaya. Ini agak lucu sih sebenarnya quote-nya, tapi mungkin yang gue tangkep ya, orang rakus yang mungkin masih punya etika, ya udah, kalau nggak ada duit akan jadi miskin. Cuma kalau udah rakus banget, dia tuh akan mencari segala cara untuk tetap bisa rakus dan tetap bisa kaya. Itu adalah sebuah hukuman. Nah, makanya yang gue tangkap di sini adalah ya udahlah, hidup secukupnya aja. Oke, kita pengen sesuatu, kita punya mimpi dan kita pengen meraih sebuah target, tapi nggak usah rakus, cuy. Karena rakus itu hasilnya akan jelek. Ini yang gue tangkap. Entah mungkin jadi miskin karena tidak tahu rasa cukup, atau menjadi kaya banget. Nah, kaya banget tuh sebenarnya juga sebuah hukuman, karena dengan kaya banget mungkin jadi tidak punya kebebasan, ya kan? Bisa jadi loh, karena kebebasan tuh mahal sekali juga harganya. Oke, ini yang terakhir pada video kali ini. Quite revealing of human preferences that more suicides come from shame or loss of financial and social status than medical diagnosis. Waduh. Preferensi manusia itu bisa terlihat dari, ini trigger warning sedikit, dari bagaimana banyaknya tingkat bunuh diri yang datang dari rasa malu atau kerugian finansial dan status sosial daripada diagnosa medis. Ya sih, ini nggak bohong sih, karena dari situ kita bisa lihat kalau manusia hidup memang banyak dari status sosial dan keuangan, cuy. Nggak bohong. Dan bahkan rasa malu dan gengsinya. Jadi kita harus selalu bebas, nggak usah peduli kata orang lain mau ngomong apa, mau orang lain lebih kaya atau enggak, ya kita hidup sesuai dengan pilihan kita aja. Ini aja video kali ini, bedah buku The Bed of Procrustes kali ini. Kalau misalkan punya komentar atau tanggapan, boleh banget langsung share di kolom komentar. Sekian, dan sampai jumpa di sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.